Ibadah raya kita hari ini dengan tema gabungan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ada amin? Amin. Kita akan masuk dalam ibadah perayaan kita. Pada sore hari ini saya mengundang Bapak Gembala Sidang kita untuk doa pembukaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini kami ada dalam perhimpunan, yaitu kami merayakan ibadah Natal. Kami percaya Tuhan menolong dan memberkati. Bersyukur untuk jemaat yang sudah tiba, yang sedang di dalam perjalanan Tuhan permudah, supaya kami bersama-sama untuk mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Untuk itu kami serahkan rangkaian ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan menolong dan memberkati. Pertolongan kami dalam ibadah pada hari ini datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, yang memelihara kesetiaan turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Turunlah atas kita sekalian anugerah damai sejahtera
dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Gembala. Puji nama Tuhan, kita semua hari ini dipenuhi oleh sukacita. Walaupun kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menjaga jarak, dan kita akan tetap terus bersukacita bersama-sama. Ada amin? Amin. Kita percaya hari Natal ini adalah hari Natal yang spesial, karena di mana kita boleh memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Dan kita akan tetap bersukacita pada sore hari ini. Mari kita menaikkan pujian Kita Surga Bergema. Damai
Tiba saatnya kita akan masuk dalam prosesi penyalaan lilin, di mana kita mengingat kembali peristiwa Yesus boleh dilahirkan. Mari kita juga mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan dan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Firman Tuhan kita pada sore hari ini akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Sylvester M. Tako MTH. Dan mari kita menyiapkan hati untuk menyembah Dia. Kita menaikkan pujian Juru Selamat Dunia. Bersama
yang dipersembahkan untuk umat. Sebuah kado yang lebih indah dari pohon Natal dan indahnya hiasan lampu yang menghiasi pohon. Lebih agung dari semua kado Natal yang ada, dialah Tuhan kita, Yesus Kristus, Sang Penebus. Kita akan masuk dalam penyalaan. Saya mengundang untuk menyalakan lilin yang pertama, akan dinyalakan oleh Bapak Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Binar Sendiri STH. Boleh maju ke depan. Untuk dapat menyalakan lilin yang pertama. Untuk selanjutnya penyalaan lilin yang kedua, saya meminta dengan hormat Bapak Sylvester M. Takoy PH sebagai pengkhotbah kita pada malam hari ini. Untuk penyalaan lilin yang ketiga, saya mengundang Bapak Franky Kawilara sebagai perwakilan dari Ketua Panitia dan juga Ketua Pemuda Remaja GKID Villa Mahkota Pesona. Untuk lilin yang keempat, saya mengundang perwakilan dari jemaat Bapak Raja Pangaribuan. Dan untuk lilin yang kelima, saya mengundang perwakilan dari Okumene, Bapak Saragi. Dan untuk lilin yang keenam akan dinyalakan oleh perwakilan dari Perkawan, Ibu Bibi Lestarini. Dan untuk lilin yang ketujuh, saya mengundang Ibu Rini Engkar sebagai perwakilan dari Sekolah Minggu GKI Villa Mahkota Pesona.
untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Sylvester M. Takwa MTH. Saya undang Bapak untuk maju ke depan. Mari kita berdoa. Sungguh kami datang kepadamu Bapa malam hari ini dengan hati yang penuh sukacita. Karena Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, sebab kalau Engkau tidak datang ke dalam dunia, maka kami semua pasti binasa. Malam ini dengan hati yang penuh syukur, kami datang kepadamu Bapa, membawa seluruh keberadaan kami kepadamu. Kami mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Dan malam ini kami mau duduk diam di kakimu untuk mendengarkan sabdamu. Karena itu kami berdoa kiranya Tuhan, lawat kami dengan firman-Mu. Hamba yang menyampaikan firman-Mu Tuhan urapi, dan setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu Engkau berkati, agar kami semua mengalami lawatan Tuhan malam ini. Dan ketika kami pulang dari tempat ini, kami pulang membawa berkat-berkat surgawi. Terpuji nama Bapa, terima kasih kami tidak izinkan kuasa-kuasa lain yang berusaha mengganggu pemberitaan firman Tuhan ini. Kami tolak di dalam nama Yesus Tuhan. Kami minta kiranya urapan kuasa Roh Kudus-Mu tercurah di tengah-tengah kami. Celikkan mata rohani kami, sehingga firman-Mu yang dalam ini boleh kami mengerti. Dan bukan hanya sekedar kami mengerti, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, urapi hamba-Mu dan berkati setiap umat-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu kekasih. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat Natal buat kita semua di tempat ini. Selamat memasuki Natal nanti tanggal 25 Desember dan nanti kita menyongsong tahun baru 2022. Tentunya tema kita ini relevan sekali dengan situasi yang sedang kita alami hari ini, bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Bapak Ibu, izinkan saya 1-2 menit memperkenalkan diri saya, karena ini baru kali pertama saya berkhotbah di tempat ini. Dan puji Tuhan, terima kasih untuk Pak Gembala, Badan Pengurus Jemaat, juga panitia Natal yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Nama saya tadi sudah disebutkan, Pendeta Sylvester M. Takwa. Kalau dari wajahnya pasti sudah bisa tebak nih, ini orang dari mana ini. Saya berasal dari NTT, dari Nusa Tenggara Timur, dari Kupang. Istri saya orang Manado, Sulawesi Utara. Kami bertemu waktu kuliah sama-sama di ST Jafri Makassar tahun 92 kami masuk. Lalu saya tamat kuliah di tahun 2000. Setelah itu sembari pelayanan melanjutkan S2, selesai di 2000. S1 selesai di 97. Kemudian S2 selesai di tahun 2000. Dan puji Tuhan kami dikaruniai 2 orang putra. Yang satu cowok, Stanley, yang kedua Sandro. Mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan membantu pelayanan di tempat saya. Saya menggembalakan jemaat yang rata-rata anak-anak muda di Kampung Melayu, dan di situ kami anak-anak muda semuanya, majelis semua anak-anak muda. Dan puji Tuhan kami melayani di sana. Dan juga saya tahun ini dipercayakan menjadi ketua wilayah Gereja Kemah Injil Indonesia, menggantikan atau meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Pendeta Filipus Kading dan hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Karena itu malam ini saya bersukacita karena ada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian di tempat ini.
Baik, mari kita lihat bagian firman Tuhan yang tentunya ini menjadi tema nasional kita. Tema nasional Gereja KMI Injil Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Di momen Natal semua temanya sama, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Perhatikan Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Izinkan saya membaca bagian firman Tuhan ini sehingga kita bisa mengerti apa yang akan saya jelaskan sebentar. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat 38, demikian firman Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu kekasih, ketika kita bicara tentang tema ini, bagi Allah tidak ada yang mustahil, tentunya kita harus melihat teks dan konteksnya. Sehingga ketika kita merenungkan tema ini, tema Natal tahun ini, maka kita dapat meresapinya, kita dapat menghayatinya, dan akhirnya kita dapat menghidupinya. Sehingga akhirnya kehidupan kita memberi dampak yang luas, baik bagi sekeliling kita, lingkungan terdekat kita, keluarga kita, bahkan lingkungan yang lebih luas. Sebab kita sungguh percaya bahwa kita menyembah Allah yang maha kuasa. Karena itu tidak ada satu hal pun yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan bagi kita. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Bapak Ibu kekasih, perhatikan bagian firman Tuhan ini. Ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, kita tahu bersama ada peran-peran malaikat di dalam Alkitab. Malaikat Gabriel itu adalah malaikat pembawa pesan, messenger, pembawa berita. Kalau di dalam Alkitab ada malaikat Mikael, itu malaikat panglima bala tentara Allah. Jadi berhubungan dengan perang, kalau lihat di dalam Alkitab, itu malaikat Mikael yang diutus. Dalam hubungannya dengan pembawa berita, pembawa pesan, maka malaikat Gabriel yang diutus untuk menyampaikan pesan ilahi. Dan lihat pesan yang dibawa oleh malaikat Gabriel ini luar biasa sekali. Dia membawa pesan kepada Maria, dan dia katakan, "Hei Maria, engkau dikaruniai Allah, Tuhan menyertai engkau, dan Tuhan memberkati engkau." Lalu terjadilah percakapan yang panjang. Ada diskusi di sana. Lalu tibalah di ayat yang ke-37. Malaikat Gabriel berkata, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang tema kita bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil,
Maka dari nats ini saya melihat ada beberapa maksud dari perkataan malaikat Gabriel kepada Maria tentang bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maksud pertama yang saya lihat di dalam ayat 26 sampai ayat yang ke-31, saya menyebutnya atau saya memberikan sebuah statement untuk kita. Yang dimaksud dengan bagi Allah tidak ada yang mustahil ialah tidak ada yang dapat menghalangi Allah untuk memberkati orang-orang yang sederhana. Saya ulang. Tidak ada yang dapat menghalangi Allah untuk memberkati orang-orang yang sederhana. Itu sebabnya ketika Maria menerima salam itu dia sangat kaget sekali. Loh kok saya? Loh kok saya yang dikunjungi oleh Allah? Loh kok saya yang menerima pesan ini dari malaikat Gabriel? Saya ini sopo? Saya ini siapa sih? Kok Allah memerintahkan malaikat Gabriel untuk datang mengunjungi saya? Saya ini siapa? Saya seorang wanita kampung. Saya seorang yang sebenarnya tidak ada artinya sama sekali. Saya ini hanya wanita sederhana. Tetapi kenapa Allah memilih saya? Dan kemudian terjadilah percakapan itu. Lalu malaikat Gabriel katakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maksudnya malaikat Gabriel bilang kepada Maria, hei Maria, sekalipun engkau adalah wanita yang sederhana, tapi bagi Allah tidak ada yang dapat menghalangi dia untuk memberkati engkau, yang sekalipun menurut dirimu dan menurut orang lain hanyalah seorang wanita sederhana. Bapak Ibu, perhatikan bagian firman Tuhan ini. Mengapa Maria rasa terkejut? Karena tadi saya sudah sebutkan bahwa di pemikiran orang Yahudi yang berhak, yang punya kans untuk menerima kunjungan ilahi itu adalah para imam. Ini cerita di pasal 1 sudah jelas. Zakaria waktu dia sebagai pemimpin rombongan masuk dan mempersembahkan korban, di situ malaikat Tuhan datang dan berbicara kepada dia. Orang-orang Yahudi berkata bahwa hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang bisa menerima berkat dari Tuhan. Hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang bisa menerima kunjungan ilahi. Hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang bisa menerima lawatan Tuhan. Itu sebabnya Maria sangat kaget. Saya bukan imam besar. Imam besar saja mau ketemu Tuhan itu hanya 1 tahun 1 kali masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Itu sebabnya Maria katakan, siapa saya ini? Saya adalah wanita sederhana. Tetapi kemudian malaikat Gabriel katakan, hei, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dengan kata lain, tidak ada yang dapat menghalangi Allah untuk memberkati orang-orang yang sederhana. Amin. Bapak Ibu, di tengah situasi kita yang berat ini, di tengah situasi COVID yang begitu luar biasa, di tengah situasi perekonomian yang sedang hancur-hancuran hari-hari ini, saya meyakini janji firman Tuhan ini. Saya percaya dan tentunya kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil untuk memberkati kita orang-orang percaya. Amin. Tidak ada satupun kekuatan, tidak ada satupun masalah yang dapat menghambat Allah untuk memberkati kita. Karena Allah mengasihi kita orang-orang percaya, orang-orang yang sungguh mengasihi Dia, dan Dia pasti memberikan berkatnya bagi kita. Itu sebabnya ketika ayat 20 malaikat itu masuk ke rumah Maria dan ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Kata Tuhan menyertai engkau itu dalam bahasa aslinya, menyertai yang dimaksudkan Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati Maria. Dan berkat Tuhan tidak pernah nyasar. Saya selalu pakai istilah itu. Kalau Tuhan mau memberkati orang percaya berkat Tuhan itu tidak pernah nyasar ke tetangga. Tuhan tidak pernah salah mengirimkan berkatnya bagi orang percaya. Meskipun kita di mata dunia sederhana, tapi Tuhan punya hak prerogatif. Dia punya kedaulatan untuk memberkati kita. Kita yang mengasihi Dia, meskipun di mata dunia kita orang-orang sederhana, tidak dipandang oleh orang-orang dunia, tetapi bagi Allah tidak ada yang dapat menghalangi Dia untuk memberkati kita. Karena itu saya percaya ketika kita berjalan bersama-sama dengan Allah, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Dia, maka kita akan senantiasa melihat berkat-Nya
dicurahkan dalam hidup kita. Perhatikan Lukas 1 ayat 48. Maria sadar bahwa dia seorang yang sangat sederhana. Makanya di sana dikatakan begini, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Perhatikan kalimat ini, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Maria tahu bahwa dia adalah seorang wanita sederhana, tetapi Tuhan memperhatikan dia. Tuhan memperhatikan kita satu persatu. Dia memperhatikan kita, dia menjaga kita sama seperti biji matanya. Dan ketika kita bicara tentang tema kita bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, maka kita berbicara tentang tidak ada yang dapat menghalangi Allah untuk memberkati orang percaya. Maka saya tidak percaya orang-orang pintar, dukun, atau siapapun dapat menghambat berkat yang Tuhan berikan kepada orang percaya. Saya tidak percaya itu. Karena kuasa mereka tidak lebih hebat daripada kuasa Allah. Amin. Tapi banyak juga orang Kristen yang masih percaya. Mereka bilang, aduh, di sana itu ada orang pintar, di sana itu orang-orang pintar. Wah, bahaya sekali. Nanti kalau kita macam-macam, dia bisa tahan berkat kita. Beberapa hari yang lalu saya melayani seorang India, seorang asli India. Lalu waktu saya bicara di India, dewa mereka kan tuh banyak banget kan. Lalu ketika bicara dan dia katakan begini, Pak Pendeta, ada kepercayaan bahwa kalau kita pelihara kodok katanya, itu nanti berkatnya tidak putus-putus. Apa hubungannya kodok dengan berkat tidak putus-putus sih? Maka kemudian kodok di masa pandemi, itu harganya mahal. Lalu bukan hanya itu, ada juga yang memelihara tokek. Dia memberikan kepada saya sebuah pernyataan yang mengejutkan. Di masa pandemi ini katanya susah, kita harus pelihara tokek. Temannya katanya mau bisnis, susah pelihara tokek, kasih makan tokek, beli jangkrik, beli ini kasih makan, bikin dia punya loker macam-macam. Dan katanya kalau pelihara tokek, maka tidak ada yang bisa menghalangi berkat itu, tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk cuan. Saya bilang ajaran kekristenan tidak begitu. Sebab ketika Tuhan memberkati kita, maka tidak ada yang sanggup menghalangi berkat dari Allah. Dan ketika Tuhan memberkati kita, maka tidak ada satu kekuatan pun yang bisa merampas berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Amin. Itu sebabnya mungkin wanita-wanita yang ada hari itu bilang begini, kenapa bukan kita? Kenapa dia Maria? Kenapa dia yang menerima berkat Allah? Kenapa dia menerima kunjungan Allah? Mungkin ada yang sirik, mungkin ada yang mulai olok-olok, mungkin ada yang bilang seharusnya dia tidak cocok itu. Tapi saya mau katakan begini, ketika Tuhan memberkati kita, maka dia tidak dipengaruhi oleh perkataan-perkataan orang-orang di sekeliling kita. Amin. Tuhan tidak akan mendengarkan perkataan-perkataan orang-orang di sekeliling kita. Sebab ketika dia memberkati kita, dia pasti akan melakukannya. Itu sebabnya malaikat Gabriel katakan begini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya tidak ada yang dapat menghalangi Allah untuk memberkati engkau Maria. Karena itu jangan takut, jangan terkejut, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk memberkati engkau. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih, jangan takut di tengah situasi yang sulit ini. Berkat Tuhan akan dikirimkannya kepada setiap kita yang mengasihi Dia. Dan berkat yang Dia kirimkan itu tidak bisa dirampas, tidak bisa direbut oleh siapapun. Sebab Tuhan memberikan semuanya tepat pada waktunya. Dia memberikan semuanya karena Dia mengerti keadaan kita. Dia tahu berkat mana yang cocok untuk ini, seorang ini. Dia tahu berkat mana yang cocok untuk si ini. Dan Dia pasti memberikan semua yang terbaik untuk kita. Karena itu ingat bagian pertama, ketika kita bicara tentang bagi Allah tidak ada yang mustahil, maka maksud dari perkataan malaikat Gabriel ini bahwa tidak ada yang dapat menghalangi Allah untuk memberkati saudara dan saya.
Yang kedua, Bapak Ibu kekasih, perhatikan bagian firman Tuhan ini. Ayat yang ke-36 di sana dikatakan, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Kemudian perhatikan di bagian atas di ayat 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Maksud dari perkataan atau pesan dari malaikat Gabriel kepada Maria bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, maksudnya ialah sebenarnya malaikat Gabriel mau katakan begini buat Maria. Maria, Allah bukan hanya tidak dapat dihalangi oleh apapun untuk memberkati engkau, tetapi Allah juga berdaulat untuk memakai engkau yang sederhana. Amin. Malaikat Gabriel ketika bicara dengan Maria begitu, Maria itu terkejut. Saudara, sangat takut. Sangat takut itu. Saya periksa di dalam bahasa aslinya, she was troubled. Maksudnya dia bilang begini, ini pesan, ini akan menjadi masalah untuk saya. Dia merasa ini masalah. Dia merasa bahwa kalau rahimnya bayi Yesus ada di dalam sana dan dia akan melahirkan bayi Yesus, ini bukan berkat, tetapi ini masalah. Mengapa? Karena dia katakan begini, aku belum bersuami. Bagaimana caranya saya belum bersuami, lalu saya bisa atau rahim saya itu kemudian akan ada anak di sana. Itu sebabnya malaikat itu katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kamu tenang saja, sebab Allah berdaulat untuk memakai kamu. Tapi saya belum bersuami. Tenang saja, Tuhan pakai caranya. Tuhan mau pakai engkau. Karena itu serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Maria bilang, tapi saya belum bersuami. Ini masalah. Saudara tahu hukum Yahudi bukan? Sedangkan kalau wanita dan pria kedapatan berzina saja, itu dilempari dengan batu sampai mati. Betul? Nanti baca Yohanes pasal 8, ada seorang perempuan yang kedapatan berzina. Lalu kemudian orang-orang Yahudi bilang, dia kedapatan berzina. Lalu mereka melempari dia dengan batu sampai mati. Apalagi ini sudah ada anak di dalam kandungan, lalu belum menikah, statusnya baru tunangan. Maka Maria katakan, aduh tidak mungkin. Tuhan, engkau pakai saya wanita sederhana, ini menjadi masalah buat saya. Ini menjadi masalah buat masa depan saya. Ini masalah buat keluarga saya. Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Tapi malaikat itu bilang kepada Maria, Maria, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tenang saja, Tuhan akan atur semuanya. Amin. Tuhan yang akan atur semuanya. Dia ketika memilih Maria untuk memakai Maria, Tuhan tidak akan membiarkan dia untuk celaka. Tuhan tidak akan membiarkan dia untuk masuk di dalam masalah. Tapi Tuhan akan menyertai dia. Tuhan akan melindungi dia. Sebab Allah berdaulat dengan kekuatannya, dengan keperkasaannya. Dia sanggup memelihara, dia sanggup memakai orang-orang yang sederhana yang dipakainya. Karena itu Bapak Ibu kekasih, malaikat Gabriel ini katakan, tenang Maria, Allah berdaulat untuk memakai engkau yang sederhana dan dia akan memelihara hidupmu. Bapak Ibu kekasih, karena itu jangan, saya selalu katakan, kalau ada pelayanan dikasih, jangan tolak-tolak. Jangan suka nolak-nolak pelayanan. Sekalipun pelayanan itu terlihat kecil saja. Akhirnya Maria bilang gini, oke, aku ini adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bukan mereka yang sekolah teologi saja. Semua kita yang menerima Kristus di dalam hidup kita, kita adalah hamba Tuhan. Dan karena itu kita harus menyerahkan hidup kita sama seperti Maria katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Tadi waktu saya naik Grab hampir terlambat di sini. Awalnya saya udah kesal banget.
Saya harus nunggu kurang lebih 30 menit. Saya tidak biasa terlambat datang di satu tempat pelayanan. Tapi puji Tuhan tadi tidak terlambat Pak. Pas jam 5, sudah dibawa. Tapi biasa saya mau lebih cepat. Ternyata supir Grab itu, dia cari-cari alamat saya. Padahal saya sudah kasih notes. Di situ saya sudah kasih catatan belok ini sudah gampang sekali. Lalu kemudian dia tidak tahu nyasar kemana. Aduh, saya bilang istri saya, aduh ini supir Grab ini nanti kalau saya naik saya akan tanya dia, saya akan ngomong segala macam. Aduh, hati juga sudah kesal nih. Bikin tambah kesal karena dia belum ambil saya, belum pick up saya, tapi dia sudah bilang saya sudah jalan. Saya bilang jangan nipu lagi nih. Dia jemput saya, dia bilang oke, sudah ambil penumpang, jadi sudah jalan. Jadi saya mau kemana-mana, saya cek di mana ini, di mana. Saya mau patroli nggak bisa karena sudah jalan. Setelah itu saya telepon lagi, Tuhan tolong ini tantangan apa lagi ini, hambamu mau dipakai untuk pergi pelayanan, kenapa lagi begini Tuhan. Tapi setelah berdoa sudah singkat cerita, naik di mobil, ngobrol-ngobrol, wah hati saya luluh. Begitu naik dia bilang, Pak minta maaf, saya mengaku salah. Wah ini orang yang minta maaf, ini orang lebih tua dari saya ini. Minta maaf Pak, saya ngaku salah Pak, saya baru 3 hari jadi supir Grab. Oh ya udah deh, hati mau marah dan jadi. Baru 3 hari, maka cari alamat kemana-mana. Lalu ngobrol-ngobrol lah kami, ya sudah Pak, maaf ya Pak, saya juga tadi di telepon saya bilang, saya mau pastikan Bapak, karena apa? Baru kali ini saya naik Grab, ada orang yang belum jemput saya, dia bilang dia sudah jalan. Lalu itu sudah jalan. Oke, bermaaf-maafanlah kami di mobil. Puji Tuhan, Natal membawa damai di antara kita. Lalu kemudian dia tanya kepada saya, Pak, Bapak mau pergi khotbah ya? Ih, sudah mati di Kristen, jangan-jangan ini kalau Kristen lagi baru. Lalu dia bilang, Pak mau pergi khotbah? Iya, saya mau pergi khotbah ya. Itu cuma sudah tunggu saya, tambah lagi si siapa telepon itu lagi, di perempatan lagi. Oh sudah. Lalu setelah itu sudah bicara-bicara dia Pak, hamba Tuhan ya? Iya, saya hamba Tuhan. Ceritalah, ternyata dia dari seberang. Kami ngobrol terus. Berita-berita damai, sukacita kami dua ngobrol. Tidak terasa sampai di sini. Saya bilang, oh puji Tuhan. Kalau tadi saya mencak-mencak di situ, saya tidak lagi dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar Kristus, kabar damai, kabar Natal. Dia sudah minta maaf, lalu saya mengeraskan hati lagi. Ini kan tambah masalah ini. Tapi saya mau katakan buat kita semua Bapak Ibu kekasih, dalam hal-hal sederhana, dalam hal-hal kecil, Tuhan bisa memakai kita. Dan meskipun itu hal-hal yang kecil, Dia sanggup memakai orang-orang yang sederhana untuk mengguncangkan dunia. Dan Maria, seorang yang sangat sederhana, dia merasa terhormat sekali. Karena itu saya mau katakan begini, orang-orang yang menerima pelayanan, orang-orang yang melakukan pelayanan, orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan adalah orang-orang yang terhormat di mata Tuhan. Amin. Maka saya selalu ingatkan dimanapun dan kapanpun, saya mau katakan bahwa jangan pernah tolak-tolak pelayanan. Kalau dikasih pelayanan, ambil. Sama seperti Maria katakan, ya sudah, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ayat yang ke-38. Artinya Maria bilang, ya sudah, kalau Tuhan mau pakai ya sudah. Saya menyerah Tuhan. Saya tidak ragu lagi Tuhan. Ada banyak orang yang katakan kalau melayani Tuhan nanti kurang ini, itu. Ada banyak orang yang katakan kalau melayani Tuhan nanti saya tidak bisa buat ini, buat itu, dan seterusnya. Tapi malaikat Gabriel katakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah akan memperlengkapi kita. Allah akan menyertai kita. Dan karena itu Bapak Ibu kekasih, Maria katakan, kalau begitu terserah Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Tuhan mau pakai saya seperti apa, silakan Tuhan pakai. Dan saya mau mempersembahkan hidupku seutuhnya kepada Tuhan, sebab aku ini adalah hamba Tuhan. Tanggal 2 Desember kemarin, ada satu keluarga yang telepon saya dari luar pulau. Saya kenal betul keluarga itu. Ibu itu umur kurang lebih 68, bapaknya umur kurang lebih sudah 72-73 tahun. Lalu mereka katakan begini kepada saya sudah kenal mereka lama sekali, 15-20 tahun yang lalu. Dan hampir tiap hari saya kirimkan renungan pagi buat mereka.
Mereka giat sekali melayani Tuhan, luar biasa sekali. Tanggal 2 mereka telepon saya dari luar pulau dan mereka katakan gini, Pak Pendeta, di Natal tahun ini saya dengan Bapak kami dua berdoa, Tuhan apa yang kami mau lakukan untuk Tuhan. Lalu kemudian Tuhan meneguhkan hati mereka. Mereka di dalam sebuah acara Natal bersama hamba Tuhan Gereja Kemeh Injil Indonesia, Bapak dan Ibu itu datang tanpa yang lain tahu. Mereka dua bawa sertifikat tanah 2. Sertifikat tanah 2 itu mereka persembahkan untuk Tuhan. Mereka punya tanah banyak sekali. Saya tahu mereka punya tanah banyak sekali. Dia punya, wah luar biasa. Datang bawa sertifikat tanah 2, mempersembahkannya di hadapan hamba Tuhan. Dan hari itu peletakan batu pertama di tempat itu. Satu tanah itu kurang lebih 6.000 meter persegi, yang satu juga 6.000 meter persegi. Tempatnya sangat strategis, dan kalau itu diuangkan nilainya tinggi sekali. Tapi apa yang dia katakan kepada saya? Dia bilang begini, Pak Pendeta, kami merasa bahwa harta yang kami punya ini kami harus kembalikan untuk Tuhan. Kami tidak pandai berkhotbah. Kami tidak bisa melayani berdiri depan mimbar untuk ngomong lama. Memang Bapak itu kalau ngomong di mimbar begini hanya 3-4 kalimat kemudian sudah diam, tidak bisa lagi. Tapi apa yang dilakukan di belakang layar begitu luar biasa. Dan hari itu dia katakan, inilah yang kami bisa lakukan. Kalau Maria berkata kepada Tuhan, kepada malaikat Tuhan bahwa jadilah menurut perkataanmu itu, artinya pakailah hidupku. Maka hari ini pun Bapak dan Ibu itu katakan, kami juga mau berkata, Tuhan pakailah hidup kami. Bapak Ibu yang kekasih, Allah tidak ada yang mustahil. Ini hal penting sekali, bahwa Tuhan berdaulat untuk memakai kita, yang meskipun sederhana. Yang terakhir, 5 menit terakhir, saya dikasih jatah khotbah 30 menit. Dan saya tidak biasa korupsi waktu 1 menit pun. Karena saya lihat jam di sini, waktu saya berdiri jam berapa dan saya harus habis jam berapa. Yang ketiga dan yang terakhir, perhatikan di dalam ayat itu, ayat 35 sampai ayat yang 36. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Maksud dari perkataan malaikat Gabriel kepada Maria bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, maka maksudnya yang ketiga ialah Allah punya cara yang ajaib untuk menggenapi rencananya. Sebab rencana Tuhan tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Amin. Tuhan punya rencana tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Itu sebabnya waktu Maria bilang aku belum bersuami, Tuhan bilang tenang, saya punya cara. Caranya ialah apa? Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Tuhan bilang tenang, jangan engkau pikir caranya. Jangan engkau pikir bagaimana caranya engkau mengandung. Sebab memang itu bukan cara manusia. Aku punya cara. Tuhan bilang Roh Kudus akan turun atasmu. Artinya Tuhan bilang aku akan pakai cara supranatural. Roh Kudus akan turun atasmu. Itu sebabnya di dalam ayat 38 Maria kemudian menyerah. Dia bilang, kalau begitu jadilah semuanya menurut perkataanmu. Bapak Ibu, saya mau katakan begini. Ketika kita di Natal tahun ini merenungkan tema nasional bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, maka saya mau katakan bahwa Allah punya cara yang ajaib untuk menggenapi rencananya di dalam hidup kita. Meskipun hari ini kita ada di tengah COVID, rencana Allah tidak bisa digagalkan oleh COVID atau apapun bagi setiap kita. Amin. Kalau Tuhan bilang kita masih hidup sampai 2 tahun lagi, mau apa kek, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa ambil nyawa kita. Amin. Karena itu kita mau terus berserah kepada Dia. Protokol kesehatan tetap dijaga, jalankan pola hidup sehat semuanya. Tapi jangan lupa punya iman bahwa Allah punya cara yang ajaib untuk menggenapi rencananya. Karena itu saya selalu memberi nasihat kepada setiap orang. Setiap bangun pagi, kalau masih bisa buka mata dan masih bisa bernafas,
maka itu berarti rencana Allah buat kita belum selesai. Amin. Rencana Allah bagi kita belum selesai. Dan meskipun situasi di sekeliling kita sulit, sukar, tetapi Allah punya cara. Dia punya cara yang ajaib untuk menggenapi rencananya. Karena itu, song-songlah tahun 2022 dengan iman bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Rencana Tuhan tidak akan berakhir meskipun situasi di sekeliling kita sulit, sukar, tak penyertaannya, pertolongannya sempurna bagi kita. Karena itu ingat 3 hal ini sebagai kesimpulan. Ketika malaikat Gabriel itu berkata kepada Maria bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, maka maksud perkataan itu yang pertama, tidak ada yang dapat menghalangi Allah untuk memberkati orang-orang yang sederhana. Tidak ada yang dapat menghalangi Allah untuk memberkati saudara dan saya meskipun situasi kita sedang sulit. Yang kedua, maksudnya ialah bahwa Allah sanggup dan Allah berdaulat memakai kita yang sederhana untuk melakukan rencana-rencananya yang besar. Dan yang ketiga, maksud dari perkataan malaikat Gabriel kepada Maria, maksudnya ialah Allah punya cara yang ajaib untuk menggenapi rencananya. Karena itu, kalau ada masalah besok, bilang begini, Tuhan punya cara untuk menyelesaikan masalah itu, dan saya pasti akan jalan dengan penuh damai dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Malam ini kami boleh merenungkan firman-Mu, dan kami percaya Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara besar di dalam hidup kami, dan kami percaya Tuhan, berjalan bersama dengan Engkau, pasti kami akan dibuat menjadi lebih dari pemenang. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Meteraikanlah firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kebenaran Allah yang sudah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Sylvester M. Kampoe MTH. Terima kasih Pak atas pelayanan dan firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya Natal tahun ini membawa kedamaian, sukacita, dan kemenangan untuk kita semua. Amin. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. 3, 2, 1. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita naikkan pujian Haleluya bagi anak domba. Glory
Bapa, di dalam nama Yesus saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus menolong kami semua. Dan hamba berdoa secara khusus menyerahkan buat semua pelayanan di tempat ini, gembala, badan pengurus jemaat, dan semua pelayan-pelayan Tuhan, bahkan jemaat Tuhan memberkati mereka semua. Biar mereka tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Setiap pergumulan-pergumulan jemaat kiranya Tuhan campur tangan. Yang bergumul dengan bisnis, yang bergumul dengan pekerjaan, masa depan, anak-anak yang lagi sekolah, yang kuliah, kiranya berkat Tuhan tercurah dalam hidup mereka. Kalau ada jemaat juga yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, kiranya lawatan Tuhan, kesembuhan, dan mujizat Tuhan terjadi bagi setiap anak-anak Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan sempurna bagi kami, dan tidak ada satu kekuatan pun yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan, menjalani sisa hidup di tahun 2021, dan kami siap memasuki tahun 2022. Kiranya berkat daripada Tuhan senantiasa mengalir dalam hidup kami, dan biarlah kuasa Tuhan Yesus menjadi bagian dari hidup kami. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum pulang dari tempat ini, arahkan hatimu kepada Tuhan, buka kedua tanganmu, dan terimalah berkat-berkat-Nya. Kiranya berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat damai sejahtera, sukacita, kekuatan, panjang umur, berkat-berkat jasmani dan berkat rohani, kiranya dialirkan oleh Bapa di surga di dalam kehidupan setiap umat-Mu. Dan biarlah kasih sayang Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa mewarnai hati dan hidup kami. Dan kiranya tuntunan bimbingan Roh Kudus akan membimbing kami semua, mulai hari ini hingga hari Maranatha, hari di mana Tuhan Yesus datang menjemput kami masuk dan menikmati kemuliaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa dan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Baik, puji nama Tuhan, prosesi ibadah kita telah selesai di malam Natal ini. Kami atas nama GKI Philharmonic Pesona mengucapkan selamat Natal dan menyongsong tahun baru. GKI Philharmonic